Seorang sufi besar bernama Khabir. Beliau mengatakan, aku menyaksikan cahaya itu hanya beberapa detik saja. Tetapi pengalamanku tentang itu telah mengubahku menjadi seorang pelayan. Jadi puncak dari pencapaian tertinggi perjalanan para pencari itu sesungguhnya adalah menjadi seorang pelayan. Sehingga tidak heran kalau para rasul itu menyatakan dirinya sebagai penggembala. Jadi penggembala itu adalah pelayan. Pelayan bagi yang sedang digembalakan. Jadi rajanya itu adalah yang digembalakan. Karena ketika kita mencapai derajat itu, bukan semakin rendah tingkatan kita di hadapan Allah, karena justru semakin tidak tahu apa-apa, semakin tidak bisa apa-apa, semakin tidak merasa pemilik dari apa-apa, bahkan tidak merasa diri sebagai siapa, itulah sesungguhnya yang dapat mempercepat kita untuk meraih derajat muttaqin yang sebenarnya. Banyak sekali yang membicarakan konsep takwa, tetapi yang dibicarakan tidak praktis, tidak struktural, tidak saintifik, hanya mengulang-ulang kata-kata kosong yang sesungguhnya yang membicarakannya pun tidak tahu. Padahal di Quran jelas sekali. Jadi takwa itu hanya dicapai oleh dua. Yang pertama dengan saum, yang kedua ya dengan meniti ke dalam diri. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika aku mengambil janji darimu, lalu aku angkat kesadaranmu. Dan pegang teguhlah apa yang aku pertunjukkan kepadamu. Dan ingat dimanapun yang aku pertunjukkan itu, dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Fazkurullah dzikron katsir. Ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Maka kamu akan mencapai derajat tertinggi yang bernama takwa. Tetapi di atas takwa masih ada lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi takwa itu sebetulnya di pertengahan. Di bawahnya ada iman, di atas takwa ada yang namanya kepasrahan. Jadi janganlah kamu mati kecuali sudah mencapai tingkat kepasrahan total kepada Allah. Itu menjadi syarat mati. Baik mati yang sebenarnya maupun mati selagi hidup. Jadi untuk mati yang sebenarnya memang kita harus menjadi seorang muslim. Tapi muslim bukanlah orang yang mengaku beragama Islam. Tapi muslim yang sejati adalah mereka yang sudah bisa merasakan rasanya Islam.
Jadi merasakan rasanya Islam tidak akan pernah terjadi kalau kita belum bisa mengalami antal maut qoblal maut. Karena rasa Islam itu hanya bisa dicapai oleh mereka yang sudah berhasil meniti ke dalam diri, merasakan mati selagi hidup. Lalu muncullah di Quran kata-kata kullu nafsin zaikatul maut. Didangkalkan ayat itu, diterjemahkan setiap yang hidup pasti mati. Ya, kalau cuma begitu gak perlu ada ayat. Kan faktanya setiap yang hidup juga mati. Jadi ayat itu menjadi sangat dangkal. Padahal pesan spiritualnya kullu nafsin zaikatul maut, artinya setiap yang hidup harus merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati tentu saja harus masih hidup. Karena orang yang sudah mati tidak akan pernah bisa merasakan rasanya mati. Karena rasanya mati hanya bisa dicapai oleh orang yang masih hidup. Ini sains. Karena agama itu akal, maka tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Jadi jangan pernah kita mau membiarkan sesuatu keyakinan tanpa ada dasar aklinya. Jadi naklinya harus ada, tapi aklinya juga harus ada. Karena kalau akli tidak jalan untuk nakli, maka kita akan terjebak yang namanya fanatisme buta. Kalau kita terjebak fanatisme buta, ya kita akan dibodoh-bodohin oleh kebutaan kita sendiri. Jadi fanatisme buta itu artinya adalah fanatisme tanpa melihat, fanatisme tanpa memandang, fanatisme tanpa memahami. Dan hampir kebanyakan manusia mengikuti sesuatu dengan fanatisme. Itu yang disebut dengan taklid. Bahasa Qur'annya adalah zon. Wa may yatabi'u aksaruhum illa zon. Inna dzon kana la yugni minal haqqi syai'a. Kebanyakan manusia, kasir 99% dari manusia mengikuti segala perkara itu hanya dengan sakwa sangka. Jadi membangun tangkal susuganan pakai ecek jeung cenah. Ya buah susuganan mah meureun. Jadi tidak ada kepastian. Jadi belajar apapun itu harus ada kompetensi yang dibangun. Jadi kalian datang ke sini hari ini, ya, walaupun saya tidak merencanakan mau bicara apa, tetapi begitu tadi saya buka laptop yang muncul ini, ya udah, berarti hari ini rezekinya adalah ini. Tetapi di balik semua ini yang kita bicarakan, saya sebetulnya sedang membangun satu kompetensi, satu keterampilan yang tidak disadari oleh Bapak Ibu. Tapi selesai ini, kesadaran kita insya Allah meningkat. Jadi sudah bukan waktunya lagi datang di sini mencari pahala, takut siksa. Apalagi pakai statement-statement yang kadang-kadang membuat keikhlasan kita semakin tidak jelas. Semakin panjang perjalanan kita, semakin banyak pahala kita. Walaupun dekat rumahnya, muter-muter kemana dulu, biar pahalanya banyak. Itu kesadaran yang paling rendah. Melakukan apapun kalau ada keinginan dari dalam diri kita, karena ada harapan dan takut untuk mendapatkan sesuatu yang sebaliknya, itu sesungguhnya sudah saatnya ditinggalkan. Konsep wajib itu hanya untuk mereka yang kesadarannya rendah. Wajib itu dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Itu hanya berlaku untuk yang kesadarannya rendah, yang tingkatannya masih kekanak-kanakan. Makanya agama tidak ada kecuali untuk yang sudah balik. Balik bahasa Arab, sudah jadi bahasa Sunda. Cing tu sing balik. Karena balik itu dari kata balago. Balago itu artinya sampai. Tablig itu artinya menyampaikan.
Kata dasarnya balagha. Jadi balagha itu artinya sampai. Siapa orang yang sudah sampai? Orang yang sudah tahu rahasia yang 7, bukan yang umurnya 7. Ya. Walaupun umurnya 77 tahun, kalau dia itu belum mengetahui rahasia yang 7, belum tahu cara memasuki dan meniti ke dalam diri, maka sesungguhnya dia belum balik. Maka untuk yang belum mencapai balik, tidak ada kewajiban apa-apa. Semesta itu tidak akan pernah menghukum yang tidak tahu. Yang tidak tahu tetapi pura-pura tidak tahu, itu yang akan kena hukuman. Yang tidak tahu tidak akan dihukum. Kata sesat itu sesungguhnya menjadi sangat serem karena sering dipakai pada tempat yang tidak pas. Padahal sesat itu kan sesungguhnya gara-gara tidak tahu jalan, itu aja. Kalau ada orang mencari alamat tidak tahu jalan, kan belum tentu jahat. Dan sayangnya kita ini, otak kita ini sudah menyamakan seakan-akan orang sesat itu jahat. Udah gitu kata sesat pun dipakai di tempat yang tidak tepat. Padahal sesat itu sebetulnya akibat. Akibat tidak tahu jalan, ya tersesat, kan begitu. Itu bahasa Indonesia. Tapi sudah dipakai menjustifikasi aliran ini, aliran itu, jadi aneh. Lalu itu membangun pola pikir yang negatif. Lalu sesat menyesatkan itu menjadi biasa di lingkungan orang-orang yang dangkal pengetahuannya. Bagi mereka yang sudah mencapai kebijaksanaan, sungguh dia akan terbebas dari penghakiman yang semacam itu. Karena di Quran dikatakan, Inna robbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya hanya Tuhanmu yang tahu siapa yang ada di jalannya dan siapa yang ada dalam petunjuknya. Dan siapa yang tersesat di jalannya. Inna robbaka, hanya Tuhanmu. Jadi manusia yang seperti kita ini tidak punya hak sama sekali untuk menilai siapapun, kecuali menilai diri kita sendiri. Ketika orang mencapai kebebasan karena meniti ke dalam diri, dianggap salah. Ketika sekian banyak orang mengikuti sesuatu perkara, cuman ikut-ikutan, dianggap kenormalan dan kewajaran. Udah terbalik. Jadi oleh karena itu, mari kita gunakan potensi kecerdasan pikir dan kecerdasan yang melampaui pikir pada diri kita seoptimal mungkin, karena itu yang akan menyelamatkan kita. Bersyukur hari ini kita berada di sini, saat ini, sekarang, dalam keadaan bernafas. Sang hidup masih mengizinkan kita meneruskan perjalanan hidup ini. Kita masih dipakai menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih-Nya pada semesta ini. Oleh karenanya mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian di pagi yang penuh berkah ini seraya menyapa asma-Nya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin kita merasa buruk tentang diri kita kalau kita tidak berpikir buruk tentang diri kita. Coba kata-kata saya direnungi. Ada berpikir, ada merasa. Ada pikiran, ada perasaan. Jadi tidak mungkin kita merasa buruk tentang diri kita kalau kita tidak berpikir buruk tentang diri kita. Apa sih pikiran itu? Pikiran itu sesungguhnya adalah energi. Pikiran itu adalah software. Software yang mengendalikan proses kerja dari otak.
Jadi pikiran dan otak sesuatu yang berbeda. Jadi pikiran itu adalah aplikasinya, softwarenya. Kita punya HP, secanggih apapun HP kita, itu hardware. Dan tidak mungkin HP ini bisa optimal kalau tidak ada sistem operasi yang menjalankannya. Ada berbagai macam aplikasi di sini. Aplikasi untuk foto, aplikasi untuk video, aplikasi untuk bayar tagihan, macam-macam. Aplikasi untuk musik, macam-macam. Maka disebutnya juga smartphone. Jadi smartphone itu artinya adalah telepon cerdas. Tapi smartphone ini akan keluar ya potensinya kalau digunakan oleh orang cerdas. Jadi beli HP mahal-mahal 20 juta namanya smartphone tetapi hanya untuk telepon dan WA, gak cerdas. Beli aja HP yang biasa, yang bekas, yang 250 ribu. Jadi di sini ada dua, ada hardware, perangkat elektronik, perangkat keras, ada software, ada sistem yang kemudian menjalankan sistem kerjanya. Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur ya, HP yang di tangan saya ini dicipta karena terinspirasi dari sistem kerja otak manusia. Jadi Allah menciptakan namanya sel-sel neuron, jumlahnya miliaran. Itu yang disebut dengan sel-sel otak. Keseluruhannya disebut otak. Otak kiri, otak kanan. Otak kiri dan otak kanan ini sebetulnya adalah barang mati. Kemudian dijalankan oleh satu ya energi yang masuk ke situ yang bernama pikiran. Nah, setiap saya berbicara energi, pahami energi itu sebetulnya adalah ya getaran. Energi itu adalah vibrasi. Jadi energi itu adalah gelombang. Nah, gelombang yang dapat dipahami namanya adalah gelombang elektromagnetik, perpaduan dari ya elektro itu listrik, magnetik berarti magnet. Jadi sebetulnya ya semesta ini sekarang teknologi yang kita nikmati oleh kita sekarang ini adalah perpaduan dari listrik dan magnet, disebut gelombang elektromagnetik. Di sini ya di sekitar kita ini gelombang elektromagnetik banyak sekali, seliweran. Ya. Jadi ada orang dari mana itu, dari luar negeri mau bicara dengan kita, ya. Jadi dia itu pasti di sekitar dia ada yang namanya BTS. Ada yang namanya pemancar. Nah, pemancar kemudian ya dari HP ke pemancar, dari pemancar ke pemancar berikutnya. Nah, dari pemancar ke HP lagi. Maka di sekitar kita ini ya sinyal akan tetap ada seandainya di sekitar kita ada pemancarnya. Nah, alhamdulillah kita tinggal di Pulau Jawa ya, di Indonesia ya Pulau Jawa, daerah di mana jumlah BTS-nya paling padat, paling banyak. Makanya jarang di Pulau Jawa kita kehilangan sinyal. Apa sih sinyal itu? Sinyal itu sesungguhnya adalah gelombang elektromagnetik, energi. Nah, ketika kita ketika memikirkan sesuatu, sebetulnya pikiran kita itu sedang mengirim sinyal, namanya gelombang elektromagnetik pada sel-sel neuron. Nah, sel-sel neuron yang ada di otak itu dia akan merespon. Nah, respon dari sel neuron itu yang disebut dengan medan energi vibrasi yang disebut dengan emosi. Nah, emosi masuk ke perasaan. Maka apa yang kita pikirkan itu yang kita rasakan. Makanya pikiran sering disebut sebagai rasionalisasi dari perasaan. Jadi apa yang dipikirkan itulah yang akan membangun rasa kita. Coba kita punya pengalaman. Ketika kita memikirkan sesuatu yang kemudian sesuatu itu ya sangat mengganggu, ya sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan, sangat mencemaskan, maka perasaan kita pun akan menjadi negatif.
Betul? Jadi kesimpulannya adalah tidak mungkin merasa buruk tentang diri sendiri tanpa berpikir secara buruk tentang diri sendiri. Jadi perasaan buruk itu berasal dari pikiran yang buruk. Nah, hati-hati dengan perasaan, karena perasaan itu adalah gerbang menuju realita. Dari pikiran masuk ke perasaan, kalau itu diulang-ulang sampai mendalam, apa yang dirasakan itu nanti akan mewujud menjadi realita. Kenapa? Karena medan energi vibrasi ini bisa menciptakan realita dalam kehidupan. Oleh karena itu maka kunci utamanya satu, ya. Tidak ada cara untuk memiliki hidup yang lebih baik jika pikiran kita mengatakan hal yang sebaliknya. Sekali lagi, tidak ada cara untuk memiliki hidup yang lebih baik apabila pikiran kita memikirkan yang sebaliknya. Ayo, saya mau tanya. Pasti semua orang ingin hidupnya sejahtera. Pasti semua orang ingin hidupnya bahagia. Pasti ingin hidupnya berkecukupan. Betul nggak? Tetapi pikiran tidak mendukung. Bahkan pikiran selalu ya memikirkan yang sebaliknya. Nah, yang akan terjadi tentu saja yang diproduksi oleh pikiran. Karena pikiran membangun rasa, rasa membangun realita. Makanya doa itu apa yang kau pikirkan, apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan secara terus-menerus berulang-ulang. Itu akan membangun rasa, rasa akan membangun realita. Tetapi begitu realitasnya sudah terjadi, kita sering menolaknya, tidak suka dengan realitas itu, padahal kita yang memikirkan realitas itu. Kenapa begitu? Karena ya mohon maaf, dari kecil kan mekanisme ini nggak pernah diajarkan. Betul nggak? Pokoknya dari kecil diajarkan ya berbagai macam doa. Doanya pun mengatur Tuhan supaya Tuhan ngikutin keinginan kita. Betul nggak? Nah, yang bingung kan Tuhan. Kata Allah itu, yang Tuhan itu lu apa gue? Bayangkan kalau Tuhan mengikuti semua keinginan manusia. Terbayang nggak? Atau tidak terbayang? Allah itu hanya memenuhi kebutuhan hambanya, tidak memenuhi keinginan hambanya. Betul? Coba sekarang. Semua manusia doanya habis sholat sama. Ya Allah, limpahkanlah rezeki yang berlimpah tanpa batas dari segala arah. Keinginan bukan itu? Keinginan. Seandainya itu keinginan dikabulkan Allah. Bayangkan. Kabeh beunghar. Sawah lega tapi macul kesorangan. Ngagemuk kesorangan. Panen di panggulanku sorangan. Sok lah cek Allah teh. Duit loba, pengen bikin gedung bertingkat, nembok sorangan. Ngaduk sorangan. Teterekelan solangan. Terbayang? Terbayang betapa susahnya kehidupan kita kalau semua keinginan kita diikuti oleh Allah. Datu nepi kadinya atau orang mengaji teh. Hayang beunghar we disangkana beunghar teh bakal bagja cantang tuh. Ternyata bahagia tidak pernah dimiliki orang sukses. Tapi bahagia pasti
akan dimiliki oleh mereka yang sudah berhasil menjadi seorang pelayan. Yang suka memberi, suka membagi, bahkan kalau memberi itu ingin yang bernilai kepada orang lain. Di situ letaknya bahagia. Jadi sangat masuk akal kalau kemudian orang-orang terkaya di dunia yang sudah bertahun-tahun merasakan kekayaannya tidak membuat bahagia, akhirnya di ujung perjalanannya kekayaannya dibagikan. Jadi ada seorang kaya di Afrika, dia mengatakan, bertahun-tahun saya menjadi seorang pengusaha, duit saya tidak berseri, kekayaan saya bertumpuk-tumpuk di mana-mana, dan saya baru merasakan kebahagiaan tepat ketika ada 100 orang perlu kursi roda dan saya bisa membelikannya kepada dia. Jadi baru bahagia saat dia bisa membelikan 100 kursi roda pada orang yang membutuhkan. Dan dia melihat ya senyum yang merekah dari orang-orang yang tadinya susah berjalan, kemudian dia punya kursi roda dan dia bisa pergi kemanapun dia mau. Dia baru merasakan kebahagiaan justru bukan ketika dia menghitung jumlah uangnya di bank, berapa banyak yang dia punya uang, tetapi keinginan dia terhadap uang untuk membahagiakan orang lain. Maka berulang kali saya mengatakan bahagia itu bukan memiliki apa yang kita ingin, tapi menginginkan apa yang kita miliki. Jadi sudah banyak contoh-contoh yang semacam itu, tapi terkadang kita masih diam saja. Diam saja. Padahal sesungguhnya mengumpulkan itu udah jelas tidak membuat kita bahagia. Karena bahagia bukan penguatan diri, tapi bahagia adalah pelepasan diri. Semoga kalau saya berbicara berulang-ulang seperti ini, lama-kelamaan jadi mengerti. Jadi buat apa kita harus belajar agama, belajar spiritual, meniti ke dalam diri, belajar tentang pemberdayaan diri, belajar yoga, meditasi, tai chi, banyak ragamnya. Satu sebetulnya. Tujuan kita adalah menemukan rahasia terbesar dalam diri kita, yaitu rahasia pikiran. Karena semua penentu kehidupan adalah pikiran kita. Kualitas pikiran kita. Kualitas pikiran. Maaf ya. Kan kita belajar agama dari kecil. Gak pernah berbicara secara detail tentang rahasia pikiran. Betul gak? Iya. Bahkan kita terus aja terjebak dalam halusinasi. Janji-janji tentang masa depan. Betul enggak? Teu naon urang mah. Ayeuna sangsara ge. Da bagian urang mah engke. Tidak pernah berpikir ayeuna wae balangsak atau komo engke. Betul? Jadi kalau agama kita menyuruh kita untuk berzakat, kan sebetulnya bukan menyuruh berbagi, menyuruh kita kaya dulu. Rek mere naon atuh ari eueuh nu dibikeun. Zakat. Ada juga yang ngomong zakat tiap hari manehna ge tara. Ngomong mere ka batur manehna ge tara, da eueuh bikeuneunan. Kenapa? Da tiap hari si eta mendidinya we tara ka mana-mana gawe henteu. Lalu bikinlah dua pemisahan, ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Bukankah kita ini dulunya itu ruh? Kalau ruh itu ditiupkan ke dalam tubuh,
dan dilahirkan di dunia, berarti kita datang ke dunia teh keur ngurus dunia. Kade. Ini harus dimengerti. Jadi tidak ada urusan dunia, tidak ada urusan akhirat. Semua urusan adalah urusan Allah. Kalau kita sadar bahwa kita datang ke dunia teh diutus Allah. Untuk apa? Untuk menjadi kepanjang tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Makanya mulailah setiap pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Begitu kita menyatakan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sadar diri bahwa sekarang saya sedang menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan Rahman dan Rahimnya Allah. Itu disadari kalau ngomong tuh, jangan asal sekenanya. Jadi rahasia terbesar yang harus kita pelajari adalah rahasia tentang pikiran. Kenapa saya sebut rahasia besar? Karena itu rahasia ada di depan kita, dekat kita, bersama kita, tapi kita nggak pernah peduli kepada pikiran itu. Kenapa saya menyebut pikiran ini punya rahasia besar? Satu, pikiran ini bisa melegakan, pikiran ini juga bisa mempersulit. Betul? Masalah kecil bisa menjadi besar bagi orang yang pikirannya sempit. Tapi masalah besar menjadi bukan masalah bagi orang yang pikirannya sudah luas. Garam 1 sendok menjadi masalah bagi air 1 gelas. Tapi garam 1 sendok bukan masalah bagi air 1 danau. Teka rasa-rasa aja. Jadi karasa itu kalau kita memang sempit. Jadi kalau hari ini kita masih tersinggungan, nyeri hati, itu udah jelas. Kita itu nggak kemana-mana selama ini. Tidak melebarkan pikiran kita. Tidak lapang dada istilah orang Sunda. Tejembar mana. Coba bedakan. Orang yang sempit pikirannya dengan orang yang luas pikirannya. Lihat hidupnya. Masa kita nggak bisa melihat? Orang yang luas pikirannya itu. Aduh, hidup itu penuh sukacita. Jadi periang. Apapun yang terjadi. Da teu karasa. Da sagala karasa teh peda eta tuh da caina sagelas. Betul enggak? Coba kalau 1 danau kan enggak masalah. Hidupkan sepeda motor pagi-pagi. Betul enggak? Sok. Tanean tah panas tinu kenal pot teh. Wadahan kanu plastik. Kalau udaranya cuma 1 plastik, langsung bitu. Betul nggak? Tapi semesta yang luas ini, atmosfer ini, semua orang menghidupkan sepeda motor. Anteng aja, atmosfer tidak berubah. Gitu. Ya rojak itu Allah Maha Kaya. Karena Allah Maha Kaya, coba di mana Allah? Kan deket jeung urang, lebih dekat daripada kita, daripada urat nadi leher kita. Lamun urang sangsara anu salah ya dina diri urang kitu ngacima. Allah teh maha luas. Nah, hari urang sempit apana Allah teh jeung urang lebih dekat tibatan urat beung urang. Nah, hari urang sempit wae. Sok. Ada yang salah nih komunikasi saya dengan Allah. Perbaiki. Itu yang saya maksud. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Arapal sadayana. Maha suci, ya Salam, Maha damai. Betul enggak? Iya. Nabi kita Muhammad itu tahaluk bi ahlakillah, akhlaknya seperti akhlaknya Allah. So, selami. Kata demi kata. Dasmaul Husna teh sanes 88, 100. Sing panggih heula teh nu hijina. Jiga tasbih we tasbih. Karena nu diatangna mah 88.
Tanu ngajenol nama tara dietang. Tasing pangih deung ngajenol na eta teh. Nu teu dietang. Lamun can pangih nu ngajenol nama aduh teu sampurna moal pangih. Jadi tidak mungkin kan kita mendapatkan asin lamun teu boga uyah mah. Tidak mungkin kita mendapatkan gula, mendapatkan manis kalau nggak ada gulanya. Kan asin itu tidak bisa dipisah dari garamnya. Kalau pengen sifatnya harus ada barangnya. Betul nggak? Iya. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus itu tuh sifat. Nah sifat itu nempel dalam barangnya. Nah barangnya temukan dulu. Tos penak barang nama, sifat nage bakal aya. Da sifat mah moal tiasa dipisah tinu wujudna.